Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Joko Budi Suwarnowo dengan papanjen dalem Kanjeng Peran Panji Wijoyo Adiningrat. Yang perlu saya sampaikan di sini tentang kewajiban kita untuk mikul dur mendem jeru dan mulyake sesanguri para pendahulu kita leluhur sebagai terah putra leluhur Mataram Islam Tanah Jawi. Otomatis karena banyaknya hoax ataupun orang-orang yang mengarang sejarah yang katanya kita berkiblat pada suatu literatur. Di Keraton Surakarta Hadiningrat itu ada yang namanya arsip negari yang perlu dipelajari oleh berbagai pihak, khususnya para keluarga dinasti. Jadi itu suatu arsip negari, negara yang berdaulat dan sampai sekarang belum pernah dan tidak akan diamandemen. Dan itu syah menurut Al-Khaliban van Adat, van nasional, van internasionale sebagai Khalifatul Islam di Tanah Jawa dengan cerminan adat tradisi budaya Jawa. Berkenaan dengan itu saya menyikapi tentang kedudukan leluhur kami panjenengan dalem Kanjeng Sinuhun Prabu Hamangkurat Agung Tegal Arum sebagai putra dalem Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah penguasa negari sebagai sultanik, tapi juga sebagai pejuang nasional bangsa kita pada saat itu. Dan putra dalem Gusti Raden Mas Saidina yang bergelar Hamangkurat Agung itu beliau bersumpah ketika ayahnya meninggal, sudah wafat, sudah surut dalam bahasa para raton. Beliau melanjutkan dan bersumpah karena apa? Political contract dengan Belanda pada saat itu yang dibantu oleh rezim Serda Sudara Belanda sudah banyak menyimpang daripada perjanjian political contract-nya, sehingga zalim kepada rakyat dan kaula ataupun rakyat negari, sehingga beliau bersumpah akan mengusir penjajahan Belanda yang menjadi rezim di negari Jawa Nusantara. Oleh sebab itu, bagi yang mengkaji sejarah maka belajarlah tentang satu artefak literatur yang jelas, kemudian sisa-sisa jejak sejarah sebagai bukti-bukti dan dasar-dasar akurasi kesejarahan. Jangan hanya katanya. Asas-asas akademis perlu ditegakkan, mengerti, memahami, dan memaafkan segala-galanya. Jadi kita harus netral bercampur simpatik. Dengan apa dasar-dasar tadi? Kalau saya otomatis dengan dasar-dasar arsip negari kagungan dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. Kebetulan kami dari warga kerabat Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu yang perlu saya sampaikan agar kita lebih berhati-hati, agar ke depan belajar sejarah itu tidak berbalik ke belakang, tapi belajar untuk memperbaiki diri. Sebagai penguasa negara pasti mungkin ada separatis, ada pemberontak, pasti dieksekusi. Tapi jangan mengatakan beliau adalah pembunuh yang keji. Saya nggak setuju. Coba buktinya dari mana? Perlu adanya arsip ataupun mungkin kejadian yang lainnya. Kita kaji bersama, jangan hanya katanya. Karena urusan genealogi genetika riwayat dalam itu jelas. Bukan beliau yang nulis, tapi negari. Kalau sekarang arsip negara, di Kearsipan Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu di keraton dulu. Itu yang perlu saya sampaikan untuk mengingatkan. Kalau menurut saya, mungkin tidak hanya ulama, sederek dalam juga ada yang memberontak. Jadi sebagai penguasa negara, bukan pribadi, tapi dinasti dalam sebuah negara yang istilahnya berkiblat pada adat tradisi Jawa itu sendiri maupun Khalifatul Islam di Tanah Jawa sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, melaksanakan sunatullah wa sunnah rasul dalam amaliyah muamalah ibadah di dalam adat tradisi Jawa yang khususnya. Itu bisa terjadi, tetapi kalau seperti hak yang diisukan itu, coba suruh aja buktikan. Mungkin 1-2 termasuk Kiai Mangir, itu juga ponaan dalem, sederek dalem yang sudah menjadi menantu dalem. Kenapa tetap dieksekusi? Kita lihat sejarahnya yang benar. Karena mengganggu ketentraman negari. Jadi beliau bukan karena pribadi. Putri kesayangan yang menjadi istrinya
Kiai Mangir, itu musik kesayangan beliaunya sudah Hanggar Bini. Kenapa tetap saja dieksekusi dari pengampunan? Itulah perjuangan beliau dalam mempertahankan dan menguncarakan negari. Jadi beliau mengesampingkan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Oleh sebab itu yang perlu kita teladani sebagai salah satu ataupun bangsa kita yang berwarga negara, berbangsa dan bernegara nasionalis dalam menggebrak globalisasi di era sekarang. Itu suatu keteladanan. Saya tidak menafikan opini masyarakat, memang di mana-mana secara sosial, segi sosial masyarakat opini itu kejam. Tetapi kalau bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang beradab, punya subosito totor koma, apalagi wong Jawa, orang bangsa timur yang punya sopan santun, ketatakramaan. Cobalah mengintrospeksi diri, jangan hanya membuat isu-isu yang kejam dan tidak bertanggung jawab dengan menyebar opini, hoax dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini yang kita prihatin itu banyak juga hoax yang dengan mendalihkan atas nama agama. Itu sangat luar biasa. Saya sebagai ketua Khalifatul Islam di Tanah Jawa juga saya kurang ini ya, jadi mau dikaji lagi ini karena kita negara yang berketuhanan yang maha esa dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Mau untuk dipahami, untuk membangun jati diri kepribadian bangsa kita ala Indonesia ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanjeng Pangeran Panji Nanang Susilo Sinduseno Cokronagoro. Saya kerabat dari Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita selalu melakukan jamasan di Tegalarum setiap tahun sekali? Perlu diketahui bahwa kita wajib sebagai anak turun dari Eyang Sultan Amangkurat Agung wajib meluhurkan beliau, di mana Surakarta itu adalah Mataram terakhir, mulai dari Mataram Kota Gede, Mataram Pleret, lalu Mataram Kartosuro, yang terakhir adalah Mataram yang berkedudukan di Surakarta sebagai pemerintahannya. Oleh sebab itu, dari Keraton Surakarta inilah yang sewajibnya melestarikan dan meluhurkan dari leluhur Mataram. Semua pasarean yang keluarga Kerajaan Mataram Surakarta lah yang bertanggung jawab. Lembaga adat yang ada di Surakarta ini, Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak turun selalu melaksanakan tugas kewajiban dalam melaksanakan jamasan di Pasarean Tegalarum. Demikianlah saya kira yang penting diperjelaskan bahwa Surakarta merupakan Keraton Mataram yang terakhir Tanah Jawa, dan kewajiban-kewajiban itu selalu dilaksanakan oleh lembaga adat Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari, Putri Sinuwun Pakubono ke-12, dan sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang ada di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat karena maraknya hoaks yang berkembang di era medsos yang luar biasa sekarang ini. Yang pasti kami sebagai anak keturunan dari Mataram, dan saya juga yang bertanggung jawab dalam kelembagaan ini, perlu menyampaikan bahwa semua apa yang tersebar sekarang ini betul-betul itu sangat melukai dari kami sebagai anak keturunan, terutama Sinuwun Amangkurat Agung ini, karena dasar dari apa yang mereka sampaikan yang seakan-akan itu benar
ini tidak ada dasar tulisan atau referensi yang disajikan di situ. Kami menyampaikan apa yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat, karena Keraton Surakarta Hadiningrat adalah terusan Mataram, dan semua kejadian dari Eyang pendiri Mataram ini, Eyang Panembahan Senopati sampai Sinuwun Pakubono ke-12 dan sekarang ini pun semua tercatat dan tertulis dalam naskah-naskah manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan yang masih asli. Ini yang pastinya perlu kami sajikan kepada masyarakat di era sekarang, karena memang menjadi liar semua kisah atau sejarah perjalanan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, karena hilangnya pelajaran sejarah bangsa yang pada waktu itu menterinya adalah Nugroho Noto Susanto. Ini yang sangat merugikan anak keturunan dari keraton-keraton se-Nusantara, yang mana banyak yang berkembang itu malah justru sebaliknya, seperti apa yang kami sebagai anak keturunannya yang menjaga dan memahami sejarah itu seperti yang tertulis dalam naskah-naskah di kerajaan kami masing-masing. Nah, saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat akan menyampaikan bahwa banyak tertulis sejarah lelampahan dalam atau perjalanan hidup atau biografinya yang Amangkurat Agung itu di babat ilo-ilo. Nah, yang memang kelemahan kami atau kelemahan di era sekarang itu karena naskah ini belum tersajikan secara umum, dan juga masih banyak masyarakat yang tidak tahu sosialisasi tentang naskah ini yang isinya adalah sejarah atau biografi beliau ini. Yaitu kan tulisan-tulisan ini dikumpulkan oleh pujangga besar kami, yaitu Yosodipuro, dari tulisan-tulisan Abdi Dalem Carik pada waktu itu, mulai dari Arum Binang dan selanjutnya sampai Eyang Yosodipuro itu. Jadi seperti saya ini dari garis keturunan perempuan ibu saya itu nyambungnya itu ke Eyang Yosodipuro. Eyang Yosodipuro itu ada Nyai Ageng Ahmad dan ada Eyang Patmonegoro. Eyang Patmonegoro itu sendiri adalah buyut dari Eyang Amangkurat Agung. Nah, Patmonegoro itu sendiri dulu adalah Bupati Pekalongan. Jadi pada waktu Mataram itu masih ada di wilayah Kutha Gede dan pindah ke Pleret, itu Eyang Patmonegoro ini sebagai bupati di Pekalongan. Sewaktu Pleret pindah ke Kartosuro, beliau dipindahkan kedudukannya sebagai bupati di Pengging. Jadi Pengging itu merupakan satu kabupaten yang akhirnya jadi Kabupaten Boyolali itu. Jadi kami sendiri bicara itu sesuai dengan yang tertulis dalam naskah, dalam catatan pemerintahan Mataram dari mulai Eyang Panembahan Senopati sampai di Surakarta ini. Jadi ada dasarnya gitu, tidak liar seperti yang berkembang sekarang ini. Kalau beliau itu dianggap seperti yang terjadi itu tidak ada, dan di catatan kami itu di babat ilo-ilo Eyang Amangkurat Agung ini permaisurinya hanya dua, itu Kanjeng Ratu Mas dan Kanjeng Ratu Kencono. Kanjeng Ratu Mas itu melahirkan Eyang Amangkurat II Amral, dan Eyang Kanjeng Ratu Kencono itu melahirkan Sinuwun Pakubono ke-1, yaitu Pangeran Puger. Jadi nggak ada yang namanya Kanjeng Ratu Malang, itu nggak ada. Ini cerita dari mana, tulisan dari mana, referensi dari siapa? Kami sebagai penanggung jawab dari Trah ini sebagai lembaga Dewan Adat perlu meluruskan ini. Jadi Eyang Amangkurat Agung ini hanya dua permaisurinya, itu Kanjeng Ratu Mas dan Kanjeng Ratu Kencono. Dan Kanjeng Ratu Mas itu disarekke atau dikuburkan di Giriloyo,
Dan untuk Kanjeng Ratu Kencono itu yang ikut dikuburkan di Tegalarum. Jadi ini jelas di sana itu semua tertulis dengan rapi dan jelas. Jadi sekarang yang membuat cerita yang tidak bertanggung jawab ini perlu memahami ini. Jadi jangan bikin cerita yang maunya sendiri, yang itu pasti akan melukai kami sebagai terah dari Eyang Mangkurat Agung ini. Jadi saya mohon berhentilah. Kalau toh kepemimpinan beliau ada yang salah, ada yang kurang, janganlah ditiru. Jadi yang baik-baik saja yang harus kita tiru dan kita jalankan di era kehidupan sekarang ini. Itu yang perlu dipahami. Jadi pasti orang itu tidak akan sempurna, tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan yang tahu apa yang sekarang liar seperti itu adalah Allah gitu. Beliau itu terlahir namanya saja Sayyidina gitu. Dan beliau banyak menciptakan atau mendirikan paguruan-paguruan. Paguruan-paguruan itu sekarang pesantren itu. Jadi jangan bikin cerita yang itu tidak benar dan tidak ada referensinya. Ini berarti kan sudah pembunuhan karakter. Ini tidak baik gitu. Dan tolong untuk generasi sekarang ini harusnya bersyukur tanpa ada beliau gitu. Negara kita ini belum tentu ada. Dan jangan salah juga, pada waktu beliau bertahta itu tidak ada yang namanya pemerintahan Belanda, tidak ada gitu. Adanya VOC. VOC itu adalah dagang. Jadi tadinya misinya hanya dagang saja, tapi karena dia mendapatkan untung yang besar, akhirnya dia melakukan penindasan-penindasan di mana-mana, yang itu pastinya karena dia banyak penentangan dari masyarakat, pegangan pada pemerintahan pada waktu itu yang ada. Nah inilah yang perlu diketahui. Jadi sejarah itu pun juga ditulis sesuai dengan pada zamannya itu. Dan apa yang tertulis di dalam naskah kami atau Babat Ilo-Ilo, kenapa beliau sampai meninggal di Tegal, itu kan sebetulnya meninggalnya di Aji Barang, tapi dimakamkannya kan di Tegalarum itu. Ini kan sebetulnya melanjutkan perjuangan Eyang Sultan Agung waktu akan berunding dengan VOC. Jangan ngomong berunding dengan Belanda ya, dengan VOC. Untuk apa? Ya tadi perjanjian perdagangan tadi, kontrak kerja gitu. Dan perlu diketahui dan harus diketahui bahwa pemerintah Belanda itu masuk ke wilayah Nusantara, terutama ke Tanah Jawa itu baru tahun 1800 gitu. Jadi seperti yang terjadi setelah itu ada kontrak-kontrak dengan negara Belanda, itu adalah atas permintaan dari VOC yang minta perlindungan karena dia sudah jatuh itu. Jadi pakai rasio yang benar gitu kalau bicara, jangan menyampaikan satu berita yang itu tidak ada kebenarannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.